Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Ayu Ting Ting resmi dilamar anggota TNI. Orang tua minta doa terbaik. Orang tua pedangdut Ayu Ting Ting membenarkan lamaran yang baru saja digelar pelantun alamat palsu tersebut. Umi Kalsum, ibu Ayu Ting Ting mengatakan bahwa sang anak sudah dilamar oleh prajurit TNI Letu Muhammad Faradana. Namun Umi Kalsum tak menjelaskan secara rinci terkait dengan lamaran Ayu Ting Ting tersebut. Umi Kalsum hanya meminta dukungan serta doa supaya rencana bahagia Ayu Ting Ting berjalan lancar sampai ke tahap pernikahan. Ayu Ting Ting pun hanya bersyukur atas lamarannya. Dikit aja. Cabut. Cabut. Kenal berapa lama ya? Doanya aja boleh ayah. Sosoknya deh. Doanya seperti apa? Doanya ya. Doanya sebenarnya kenapa sih? Ayah. Tanggal berapa ya? Ayah nih, biar kita kenapa ya? Doain aja. Ya buka kaca ya, buka kaca. Ya buka kaca ya. Dikit ya. Ayah buka kaca ya. Ya, mamam ya. Ayah ini. Di sono ya. Lepas. Lepas. Ayo. Bahaya. Aduh. Kekasih Tamara Tiasmara jadi tersangka kasus kematian sang anak. Kasus kejanggalan kematian Dante putra Tamara dan mantan suaminya Angger Dimas tampaknya telah menemukan titik terang. Polda Metro Jaya telah menetapkan kekasih Tamara Tiasmara yang berinisial YA sebagai tersangka. Mirisnya, tersangka YA menenggelamkan kepala Dante di kolam renang sebanyak 12 kali. Pengakuan itu pun dikatakan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra. Hasil tersebut didapati dari hasil pemeriksaan terhadap CCTV kolam renang dengan durasi 2 jam lebih 1 menit. Kabel. Udah aku keinjak boleh sih. Iya, ini WhatsApp sih. Mbak Tamara geser sedikit tuh, jadi. Mbak Tamara boleh geser ke kiri, Mbak. Mbak Tamara. Asal kabelnya nyambung kan. Jangan turun lagi. Cukup Mbak Tamara boleh geser ke kiri. Agak naik dikit bang. Naik aja bang, dikit bang, satu bang. Mantap. Oke. Udah oke. Saya kabar. Ya oke, agendanya hari ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pihak polisian yang sudah merespon dengan cepat dan pelaku sudah diamankan. Yang kedua, hari ini klien kami ada pemeriksaan tambahan dan juga menambah barang bukti yang kami berikan hari ini adalah buku dari buku kesehatan dari almarhum dan juga ada beberapa juga bukti-bukti yang tadi kita lengkapi, termasuk juga surat permohonan dari klien kami pada saat hari Kamis tanggal 1 itu yang intinya meminta perkara ditarik ke Polda Metro. Jadi suratnya resmi per tanggal 1. Jadi kalau selama ini kenapa kita tidak gembor-gembor dan kita tidak memberikan informasi lebih lanjut, karena kami masih terus menghormati proses penyelidikan sampai penyidikan. Sampai saat ini CCTV keluar, jadi bukan dari pihak kami menutup. Sebelum gugat cerai, Ria Ricis sudah pisah rumah terlebih dulu.
Ria Ricis resmi menggugat cerai suaminya Tengku Rian pada Selasa 30 Januari 2024 lalu. Jauh sebelum Ria Ricis gugat cerai Tengku Rian, ternyata rumah tangga keduanya memang sudah bermasalah. Kuasa hukum Tengku Rian yakni Dedi Armidi mengatakan bahwa kliennya ini sudah pisah rumah dengan Ricis. Keduanya juga disebut sudah tidak akur selama kurang lebih 1 tahun belakangan. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah juga memberikan keterangan kalau Ria Ricis dan Tengku Rian tinggal di rumah yang berbeda. Diketahui bahwasannya sidang perdana perceraian keduanya ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada 19 Februari 2024 mendatang. Kami sampaikan bahwasanya saya dan kantor hukum DRA Law Firm ditunjuk dan diberikan kuasa dan mandat oleh Tengku Rian setelah menerima surat gugatan kemarin. Dan alhamdulillah, kalau kalian tadi bertanya kenapa di sini dilakukan, kami terus terang, saya adalah anggota daripada Kongres Advokat Indonesia di bawah pimpinan Bapak Haji Cucu Hermanto. Dan beliau sangat mensupport semua kegiatan anggota, tidak hanya saya dan teman-teman di kantor, tapi juga semua anggota diberikan support, diberikan ujangan. Beliau adalah orang yang menaungi kami semua. Jadi, dan kebetulan juga di sebelah kanan saya Ibu Aisyah, di sebelah kiri saya Sekjen adalah Sekretaris Umum daripada DPP KIA. Tapi jelas legal standingnya dalam hal ini adalah kantor kami, kantor saya. Oke. Tidak ada kaitannya dengan DPP KAI. Saya selalu meminta restu, meminta ujangan karena memang kantor dan marwah kami ini adalah selalu ingin mendamaikan. Tidak aja masalah perceraian, tetapi masalah-masalah atau isu-isu lain. Ya, mungkin kalian sudah dengar gimana kami bisa mendamaikan saudara Denny anggota kami dengan Mahkamah Agung. Oke. Belum lagi masalah yang lain, tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Tapi yang jelas semangatnya Pak Presiden menaruh harap agar ini bisa jadi pelajaran yang berharga buat kita. Dan tentunya harapan kami yang duduk semua di sini ini adalah mendamaikan sahabat adik saya ini dengan keluarga daripada RY. Terus yang lain-lain, ya karena Tengku Rian ini adalah public figure dan kebetulan sekali istrinya juga adalah public figure yang menjadi perhatian semua media. Jadi ada baiknya mungkin persoalan-persoalan yang menyangkut rumah tangga memang idealnya sih diselesaikan oleh pihak keluarga di internal sendiri. Tetapi terlepas daripada itu, Tengku Rian selaku suami tentunya setelah berupaya Kabar selanjutnya datang dari Nikita Willy, ungkap pertumbuhan sang putra yang semakin pintar. Artis Nikita Willy mengungkapkan perkembangan putra pertamanya, Isa Sadar Djoko Sutono. Baby Isa yang kini berusia 22 bulan tersebut sudah pandai meniru ucapan serta perilaku orang-orang di lingkungannya. Karena itulah Nikita Willy kini lebih berhati-hati dalam berkata ataupun bersikap. Bahkan artis berusia 29 tahun ini pun mewanti-wanti ART serta karyawan-karyawannya untuk waspada. Istri Indra Priawan ini juga mengungkapkan bahwa sang putra sangat suka dengan buah dan saking sukanya Baby Isa ini bisa terdistraksi apabila ada orang yang menyebutkan kata buah. Alhasil kata buah harus diganti dengan kata lainnya agar Baby Isa tidak terdistraksi. Kalau itu mungkin selektif nggak sih? Kalau empeng, jujur aja dari dulu Isa nggak pernah empeng. Cuma kalau dot ini memang dari dulu Isa pakai. Jadi kan karena aku bekerja kan, aku nggak bisa setiap hari harus direct breastfeeding. Aku membutuhkan botol tapi yang tidak membuat anak aku tuh jadi menguputing. Nah, dot ortodontik dari Baby Huki ini menjadi jawaban dan membuat aku merasa lebih tenang lagi bekerjanya. Karena tidak akan menguputing, aku yakin tidak akan tersedak karena tidak akan keluar air kalau tidak dihisap dan masih banyak unggulan-unggulan lainnya. Kalau kamu empeng, kenapa sih kamu mungkin keluar Baby Isa? Karena
lebih baik makan daripada ngempeng, karena ngempeng itu membuat anak jadi kurang lapar dan haus karena sudah menelan air ludah sendiri. Jadi memang dari dulu tidak pernah aku biasakan untuk ngempeng. Tidur pun juga aku tidak pernah kasih ngempeng gitu, karena untuk belajar dia self soothing sendiri. Jadi memang jujur aja dari dulu dia nggak pernah pakai ngempeng, cuma Dot pakai. Takut giginya kurang bagus juga kan? Iya, empeng memang membuat gigi anak tidak bagus gitu. Cuma empeng dari Huki pakai ortodontik juga, jadi bisa dilihat itu benar-benar mirip payudara dan tidak membuat gigi rusak atau merusak struktur gigi ataupun mulut. Dari doi sendiri ketergantungan Dot nggak sih kamu? Alhamdulillah enggak, karena kan memang mungkin kalau sudah tahu aku sleep train kan. Nah, di sleep training itu tidak boleh pakai ada alat bantu untuk tidur gitu. Jadi kalau self soothing benar-benar self soothing sendiri aja gitu. Jadi tidak pernah terbiasa dengan harus nyusu atau ngedot gitu. Mungkin apa namanya alternatifnya apa kalau misalkan nggak ada Dot nih untuk training sendiri? Dot itu dipakai untuk sebelum tidur aja. Jadi untuk sebelum tidur kan anak nyusu. Setelah selesai nyusu, ya anak tidur sendiri, tidak ada media lain gitu. Jadi tidak membutuhkan. Kak, ada drama apa sih selama nyusu gitu? Isa selama nyusu gitu? Oh, kalau drama tadi yang aku sudah sampaikan di depan adalah pada saat Isa masih ASI kan kita ingin sekali direct breastfeeding pastinya kan. Cuma terkadang kalau ibu-ibu yang bekerja seperti aku contohnya tidak bisa harus berada di. Ya, kabar selanjutnya datang dari Tamara Tiasmara yang ngaku tak sanggup bertemu kekasih yang jadi tersangka. Kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo, anak artis FTV Tamara dan juga DJ Angger Dimas, telah menemukan siapa tersangkanya. Polisi telah menetapkan Yuda Afandi alias YA sebagai tersangka atas kasus kematian Dante di kolam renang di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Sejak sang pacar ditetapkan sebagai tersangka, Tamara mengaku tak kuat bertemu dengan YA karena selalu teringat sosok almarhum. Apalagi saat rekaman CCTV ketika almarhum Dante tenggelam di kolam renang sudah dilihat oleh Tamara. Polisi bahkan sudah membuka CCTV yang menunjukkan Dante terlihat sedang berenang bersama YA. Kemudian terlihat YA yang berada di belakang Dante sempat melihat keadaan sekitar sebelum mendekati Dante. Saat berada di belakang Dante, YA pun kemudian seperti menenggelamkan tubuh Dante ke dalam air hingga tak terlihat di permukaan. Polisi bahkan sudah menyatakan jika dari rekaman itu Dante ditenggelamkan sebanyak 12 kali oleh kekasih ibunya sendiri. Terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal
Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.